Tapi bagaimana akhirnya bisa kalah 3-0 tanpa balas? Ya, BNI 3 kali pertandingan kalah 3-0. Ya, tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depan bahwa dengan jadwal yang padat, ya, kalau kita melihat perjalanan BNI dari lawan Lavani, Bin, dan Bayangkara, 3 tim ini adalah 3 tim teratas. Pasti bapak-bapak setuju. 3 tim ini 3 tim teratas. Kalau BNI itu berada di underdog. Oke, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kami punya harapan untuk bisa masuk ke dalam target pertama kami yaitu Final Four. Oke, karena masih ada game ini 14 kali main ya, 14 kali main, sekarang 3 masih ada 11. Oke. Kalau melihat pertandingan tadi, jujur saja memang satu faktor kelelahan, pasti. Ya, pasti. Kelelahan. Kami bertanding malam, setelah itu jam 2 bertanding lagi, tentu mempengaruhi kebugaran, sudah pasti. Ya, makanya tadi kami mencoba untuk melawan mereka, tanpa pemain asing, tapi dengan pemain kami semua. Ya. Kami hanya ingin belajar saja dari Bayangkara bagaimana kekuatannya, apa saja kekurangannya. Ya, kita tahu bahwa Bayangkara sama juga dengan pemain nasional, tim nasional di situ. Ada 5 pemain nasional di situ masalah. Oke, tapi it's no problem. Ya, perjalanan masih panjang. Kami setiap kali pertandingan kami berevaluasi, Ya. Dan yang penting di sini adalah kami harus menjaga kebugaran tim. Apapun di dalam kompetisi yang padat, nomor 1 itu adalah harus bugar. Karena kebugaran itu sangat penting. Selain itu, baru kita pelajari apa yang menjadi kelemahan dari BNI. Walaupun tadi bapak-bapak sudah lihat bahwa memang ya, BNI itu masih belum unstabil. Lewat seperti itu. Ya, tapi itu menjadi bahan pelajaran bagi kami untuk bisa lebih baik di Purwokerto nantinya. Karena di Purwokerto kami harus fight dan harus meraih poin. Ya, karena kami selalu menganggap bahwa 3 tim ini adalah di atas. Ya, tapi bukan meremehkan yang lain, tidak. Ya. Tapi kami masih punya harapan bisa masuk ke Liga. Tugas saya salah satunya adalah menjaga kebugaran staff. Ya, tugas saya ini adalah harus menjaga kebugaran beliau. Saya nggak mau beliau ini sakit atau segala macam, dipaksa segala macam. Saya selalu bilang, Sigit kuat. Saya tidak akan memaksakan itu. Perjalanan masih panjang. Dan di tim kami masih ada pemain-pemain lain yang harus kami coba, yang harus kami ingin mereka didapat. Mungkin itu dari kami, dari tim BNI. Yang jelas kekalahan ini pasti kami di bawah. Transman, nggak tahu deh. Dengan Pertamina saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas kami di bawah. Ya, harapannya mudah-mudahan di Purwokerto kami bisa meraih poin dan bisa merangkak. Itu aja. Makasih. Untuk Bang Sigit, ini kan banyak pemain muda ya di BNI ya. Banyak ditinggal pemain bintang juga kayak Dimas, Pak. Gimana Bang untuk dari Bang Dimas ini? Bang Sigit ini? Ya tentunya memang kalau saya lihat dari tim BNI memang masih banyak kekurangan dari segi apapun, apalagi dari segi timnya kita kan, sedangkan kita Tesa itu mungkin gak ada 1 bulan, sedangkan ini kan pemain semutan gitu. Jadi yang dijadiin satu, jadi perlu adaptasi juga untuk timnya. Dan memang banyak pemain muda, ya tentunya di situ mungkin apa ya, kayak tim muda itu masih belum banyak jam terbang dan mungkin di event kayak Pro Liga gini kan ya mungkin belajar mereka di sini gitu. Jadi harapan kami untuk
para pemain muda juga cepat menyesuaikan. Kalau Bang Sigit pemain senior menjaga fisiknya gimana? Tadi dibilang coach jangan sampai cedera ya. Menjaga fisiknya gimana? Ya tentunya istirahat cukup, tidur cukup, dan ya pinter-pinter kita aja lah. Di luar faktor itu apa yang membuat performa kamu masih belum peak performance gitu gitu? Masih turun naik dari 3 pertandingan ini. Ya mungkin itu tadi kita faktor TC yang sangat pendek, dan sebenarnya kita TC kan dari awal TC kita membutuhkan fisik untuk mengejar materi yang akan kita lakukan gitu Pak. Jadi tentunya waktu yang sangat pendek ini nggak cukup sebenarnya, menurut saya nggak cukup buat apa ya, buat menstabilkan kebugaran kita gitu. Jadi ini kami mungkin masih bertahap untuk supaya kondisi kita stabil gitu. Terus terang ini tim kita belum stabil dan masih banyak banget kekurangan. Untuk jadwal seluruhnya apakah ini menurut BNI adil nanti? Untuk jadwal pertandingan menurut BNI adil dan untuk seluruhnya? Karena main 3 kali itu. Di mana-mana tim itu semua tim pikiran sama. Kalau main malam udah gitu Pagi jam 2 suruh bertanding, nggak usah lah BNI. Pasti ada suara-suara yang mengatakan bahwa wah ini secara olahraga kan ada teorinya kan? Ada teorinya, ya kan? Bapak pasti tahu lah teori kebugaran manusia itu berapa jam sih? Perih ya. Ya seperti itu. Tapi ya kalau bicara dengan Bapak bilang tadi, nggak hanya kami. Ya. Mungkin tim-tim lain juga sama gitu ya. Mungkin tim lainnya menang, jadi nggak ada masalah. Gitu, ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya timnya kalah, pasti ini adalah sebenarnya suatu alasan. Main jam 7 malam. kan, malam, Mhm. atau jam 2. Pasti mau ada teori dari mana faktor kelelahan. Kalau untuk kelompok ini idealnya berapa jam? Saya mau tanya sama Mas, Liga Voli Dunia ada nggak kayak gitu? Itu aja jawabannya. Sekarang media informasi kan banyak kan, ya kan? Coba lihat FNL itu, ada. Yang ketemu siang paling. Hari ini main jam 12, besok mainnya jam 12. Kan, bahkan mereka hitungan hari, Iya. 24 jam itu. ya kan? Nah, tapi kalau bicara tadi menjawab pertanyaan dari Mas, yang idealnya gimana? Ya, kan kalau di sini kan ya namanya keputusan, kesepakatan, kan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Yang mungkin tidak hanya BNI aja, mungkin yang begini, mungkin nanti tim-tim lain juga ada yang sama kali, ada yang sama kali, ya kan? Di putaran yang lain ya. Ya akan yang merasakan lah seperti itu ya. Jadi lepas dari kalah menang, masalah jadwal ini memang sangat berpengaruh terhadap kestabilan performa. Soalnya dari tahun ke tahun nggak pernah perubahan terus ada seperti persoalan kan. Coach, Tanyakan kepada panitia. kondisi Samuel gimana? Kemarin kan cedera kan? Hasil MRI terbarunya gimana? Apakah ada robek atau gimana? Enggak, saya masih Sam ini bahasa terakhirnya adalah cedera ya. Oke. Tapi tadi pagi dia cedera nggak latihan ya. Karena kita takut tadi pagi ada informasi bisa main. Jadi kalau secara itu dipaksakan, kan kayak dipaksakan, kan? Karena dia juga pengen main. Walaupun pelatih mengatakan bahwa warning, mungkin mereka pengen main udah, kan? Mereka pengen main. Kalau melihat kayak tadi, saya sih nilai saya berapa? 6. Karena dia memang merasakan main dia merasa bahwa akan kalah, dia terkejut gimana caranya, kan? Cuma sayangnya yang dilawan di nasional gitu aja sih, aja dengan cara, kan? Yang butuh effort yang sangat tinggi. Iya.
ya kan? Butuh effort yang sangat tinggi dan butuh kedewasaan untuk melawan Bayangkara. Ada kemungkinan jika sampai putaran kedua kondisinya tetap tidak berubah, apakah ada pergantian Sam terutama? Saya akan melihat dari statistik dulu, ya, dari statistiknya bagaimana, terus dari medikalnya bagaimana. Kalau memang ini tidak mendorong untuk membawa nilai tambah kepada tim BNI, kemungkinan ya bisa kemungkinan ya, karena kita tidak bisa mengadjust pemain asing yang sudah kita kontrak, ya kan, tanpa ada acuan yang jelas, ya, langsung cut. Itu nanti akan berdampak Penalti. bukan penalti, image, yang jadi image, karena kan kita berhadapan dengan FIVB, ya kan, kita berhadapan dengan FIVB, kita nggak bisa kayak seperti itu. Yang kiranya kita bisa lakukan, you okay, you fight, or you sick, itu aja. Kamu mungkin nggak, kamu mau fight nggak, kamu sakit, tapi ini aja. Cuma ketiga ini, kan? Tapi ketiganya ini ada statistik, ada datanya. Dari data inilah yang akan bicara. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih coach. Ya.